Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur dan Ibu Elis selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif 2. Di sini saya Diva Fitria Rahmadani, NIM 230321100021. Saya akan mempresentasikan hasil laporan mini riset yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Korespondensi Preferensi Konsumen Terhadap Merek Sabun Mandi. Untuk latar belakang pada mini riset saya yaitu sabun mandi merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Dan pemilihan mereknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya harga, kemasan, manfaat, aroma, dan kandungan bahan. Analisis korespondensi digunakan untuk memetakan hubungan antara merek sabun mandi dan atribut yang mempengaruhi persepsi konsumen, sehingga dapat membantu produsen memahami posisi kompetitif mereka di pasar. Untuk tujuan dari analisis korespondensi yang saya lakukan adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi hubungan antara atribut dengan merek. Yang kedua, mengetahui hubungan merek sabun mandi dan masing-masing atribut menggunakan pola. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kepentingan dan utilitas dari masing-masing atribut. Dan yang terakhir, memberikan wawasan terhadap produsen untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Tinjauan pustaka. Konsep dasar analisis korespondensi. Metode korespondensi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih perubahan kualitatif dengan menggunakan garis multivariat yang digunakan untuk menguji data dalam tabel kontingensi. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hermawan pada tahun 1994 yang menyelidiki hubungan antara karakteristik konsumen seperti tingkat ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan dengan pilihan merek sabun mandi. Dalam penelitian ini, analisis korespondensi digunakan untuk menguji eratnya hubungan antar variabel kategori. Penelitian yang kedua yang saya gunakan yaitu penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi sabun mandi menggunakan analisis korespondensi. Dilakukan oleh Dana Laksmi dan Ganesan pada tahun 2014. Pada penelitiannya tercantum di jurnal internasional dengan judul Brand Loyalty Influence on Women's Shopping for Behavior with Special Relevance Bad Shop. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh loyalitas merek terhadap perilaku belanja wanita dengan fokus khusus pada sabun mandi. Metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua teknik pengumpulan data, dan yang ketiga teknik analisis korespondensi. Di sini saya akan membahas populasi dan sampel dulu yang saya gunakan dalam penelitian ini. Untuk populasi yang saya pilih dalam penelitian ini yaitu konsumen yang menggunakan sabun mandi di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk sampel responden yang saya pilih sebanyak 20 orang, berdasarkan beberapa kriteria yaitu yang berusia 18 tahun hingga 28 tahun. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan cara kuesioner tertutup, saya sebarkan kepada responden yang telah dipilih dan dibagikan secara online. Untuk teknik analisis korespondensi yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dan pembahasan. Nah, tabel yang pertama yaitu terdapat tabel output hasil korespondensi table. Nah, tabel ini menunjukkan tabel kontingensi dari sampel yang telah saya ambil. Pada atribut tersebut dijelaskan. Pada atribut harga nilai tertingginya yaitu cheap sebesar 9 orang dan terendah yaitu lux dan detol sebanyak 1 orang. Pada atribut aroma nilai tertinggi pada merek lux sebesar 11 orang
terendah pada Dettol sebanyak 1 orang. Untuk atribut kemasan yang tertinggi pada merek Lifebuoy dan yang terendah pada Gift sebanyak 1 orang. Kemudian pada atribut manfaat yang tertinggi pada merek Dettol dan yang terendah pada merek Gift sebanyak 1 orang. Pada kandungan bahan yang tertinggi terdapat pada Dettol 12 orang dan yang terendah pada Nuvo sebanyak 1 orang. Kemudian terdapat hasil output profil baris dan profil kolom. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang output profil baris. Output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Pada atribut harga tertinggi yaitu merek Gift sebesar 0,450 dan terendah merek Flux serta Dettol sebesar 0,05. Pada atribut aroma yang tertinggi yaitu Lux sebesar 0,550 dan yang terendah pada Dettol sebesar 0,50. Pada kemasan yang tertinggi pada Lifebuoy sebesar 0,400 dan yang terendah pada Gift sebesar 0,50. Pada manfaat yang tertinggi pada Dettol 0,550 dan terendah pada Gift 0,050. Pada kandungan bahan yang tertinggi Dettol 0,600 dan yang terendah yaitu Nuvo sebesar 0,50. Kemudian yang kedua saya akan membahas output profil kolom yang menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam bentuk. Kategori dalam baris. Pada merek Nuvo atribut tertinggi pada atribut harga sebesar 0,500 sedangkan atribut rendah yaitu pada atribut kandungan bahan sebesar 0,071. Pada merek Lifebuoy, atribut yang tertinggi yaitu kemasan sebesar 0,400 dan yang terendah pada harga serta kandungan bahan sebesar 0,100. Pada merek Flux yang terbesar terletak pada aroma sebesar 0,458 dan yang terendah yaitu pada harga 0,42. Pada merek Dettol yang tertinggi kandungan bahan 0,444 dan yang terendah pada atribut harga serta aroma yaitu pada angka 0,037 dan yang terakhir pada merek Gift. Merek Gift ini atribut yang tertinggi yaitu harga 0,600 dan yang terendah pada atribut kemasan serta manfaat sebesar 0,067. Pada output selanjutnya yaitu tabel summary. Pada output tabel summary menentukan jumlah dimensi, di mana dimensi yang digunakan berdasarkan nilai accurate for di bagian proportion of inertia dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu angka 0,2. Dimensi pertama menjelaskan 50,9% inersia dan dimensi kedua menjelaskan 42,3%. Secara kumulatif, dua dimensi menjelaskan 93,2% variasi data sehingga dianggap cukup dalam dilakukan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dimensi 1 dan 2, karena pada dimensi 3 nilainya sudah kurang dari 0,2, maka tidak dapat digunakan. Yang selanjutnya terdapat output overview row dan overview column. Pada overview row menunjukkan bahwa dimensi satu atribut tertinggi yaitu harga sebesar 0,560 dan pada dimensi kedua atribut tertinggi yaitu aroma sebesar 0,347. Pada overview column menunjukkan bahwa dimensi 1 merek tertinggi yaitu merek Dettol sebesar 0,499 dan pada dimensi kedua merek tertinggi yaitu merek Lux sebesar 0,460. Nah, berikut adalah pola dari hubungan kedekatan jarak antara merek sabun mandi dengan masing-masing atribut. Pada pola pertama, dapat diidentifikasi bahwa atribut kandungan bahan memiliki kedekatan dengan manfaat dan kemasan memiliki kedekatan dengan aroma, sedangkan atribut yang memiliki jarak paling jauh yaitu harga dengan aroma
serta harga dengan kandungan bahan. Pada pola kedua menjelaskan kedekatan antara merek sabun mandi satu dengan yang lainnya. Di sini dapat diidentifikasi bahwa merek sabun Gift memiliki kedekatan dengan sabun Nuvo, serta merek Playboy memiliki kedekatan dengan Lux. Untuk merek sabun mandi yang memiliki jarak paling jauh yaitu Dettol dengan Lux, serta Dettol dengan Gift. Untuk pola yang terakhir menjelaskan kedekatan jarak antara merek dengan masing-masing atribut. Dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa atribut harga berdekatan dengan merek Gift, untuk kandungan bahan dan manfaat memiliki kedekatan dengan Dettol, lalu Lifebuoy berdekatan dengan kemasan, dan aroma berdekatan dengan Lux. Nah, berdasarkan analisis tersebut dapat ditentukan tingkat kepentingan dan utilitas dari masing-masing atribut. Tingkat kepentingan atribut yaitu terletak pada dimensi 1, yaitu sumbu X, atribut harga sangat penting bagi konsumen yang memilih merek Gift karena menawarkan harga yang lebih terjangkau. Untuk atribut aroma sangat penting pada sabun Gift karena memiliki aroma yang menyegarkan. Sabun Lux karena memiliki aroma yang menyegarkan. Dan untuk atribut manfaat serta kandungan bahan pada merek Dettol. Kemudian utilitas dari masing-masing atribut dilihat dari dimensi 2, yaitu pada sumbu X. Merek Gift mempunyai utilitas tinggi terkait atribut harga, yang berarti Gift memberikan harga terjangkau sehingga menyebabkan nilai lebih besar bagi konsumen. Selain itu terdapat merek Dettol yang mempunyai utilitas tinggi pada manfaat dan kandungan bahan. Lifebuoy utilitas tinggi pada kemasan dan Lux utilitas tinggi pada aroma. Berdasarkan tingkat kepentingan dan utilitas dari masing-masing atribut, maka terdapat strategi yang dapat dilakukan produsen untuk meningkatkan pemasaran sabun mandi yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan segmentasi berdasarkan atribut yang paling menonjol seperti harga, merek Gift, dan aroma merek Lux. Yang kedua, dapat melakukan diversifikasi produk. Misalnya, Lux memperkenalkan produk yang memadukan cita, rasa premium, dan manfaat kesehatan untuk bersaing dengan Dettol. Dan yang terakhir, bisa melakukan inovasi produk dengan cara menambah bahan-bahan alami dan teknologi antibakteri yang canggih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini riset yang saya lakukan adalah penelitian ini menunjukkan bahwa tiap merek sabun mandi memiliki atribut tertentu yang lebih disukai oleh konsumen, seperti harga untuk Gift, aroma untuk Lux, kemasan untuk Lifebuoy, serta manfaat dan kandungan bahan untuk Dettol. Analisis korespondensi mengidentifikasi dua dimensi utama, yaitu harga dan aroma, sebagai faktor yang paling mempengaruhi preferensi konsumen. Untuk sarannya yaitu produsen sebaiknya fokus mengembangkan atribut yang menjadi kekuatan utama masing-masing merek untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas sampel dan mengeksplorasi faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi tambahan seperti loyalitas, merek, dan promosi. Sekian presentasi laporan hasil mini riset yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.